Kita dibawain. Mencik bunda teh nah hanya amun asa capek jadi istri teh. Nya masak teh, nya nyiapkeun ieu teh. Kalau pakai logika, pakai nafsu, ego, nyambung teh. Tapi kenapa bunda mau nerima laki-laki yang barangkali baru kenal sama bunda setahun 2 tahun, nikah sama kita, tinggal sama kita, udah tinggal sama kita, nyuruh-nyuruh kita, kesel gak? Kalau pakai logika nih, kesel gak? Tapi kenapa bunda mau disuruh-suruh sama suami? Ibadah. Makanya bunda izin ya, kalau bunda di rumah tangga, tapi suami kayak tidak memperdulikan posisi bunda, bunda tanyakan, kamu tuh anggap aku apa? Gitu kan? Iya kan? Jadi kalau bunda nggak disuruh, nggak diminta izin ya, bunda nggak dianggap, bunda teh jangan mikir tentang anggapan bundanya, tapi wahai sayang, kalau engkau nggak nyuruh aku, bagaimana pahala untuk aku? Bukankah selama ini aku mendapatkan pahala karena kamu nitah aing wae? Gitu ya bahasa orang itu. Mungkin orang Jawa sering gitu kan? Jawa sih ya. Kalau memang gitu ngomongin. Jadi kalau bunda nggak diminta tolong sama suami, bunda kudu mikir. Ayah, bunda teh menipu mah aku. Sholat bunda teh can busuk. Ngaji Quran can bener. Sodako 2.000. Terus di rumah tangga, bunda nggak disuruh-suruh sama ayah, atau gimana cara mendapat pahala? Makanya beruntung bunda yang dianggap di rumah tangga, karena bunda punya pahala. Makan di mana? Kemarin yang pusat pengajian yang cuma mikir gitu, mikir gitu teh sulit. Selama ini bunda di rumah tangga kebanyakan mikirnya balas jasa. Betul gak? Mikirnya balas jasa. Ada uang abang, kan itu masalahnya, betul gak? Rumah tangga itu bukan balas jasa bunda. Bukan karena suami kita jadi baik, bukan. Buat apa saya jadi istri yang baik, suami saya aja nggak baik? Ngapain? Bukan. Itu namanya jual beli. Namanya apa? Jual beli. Ada harga, ada barang dibeli, itu jual beli. Rumah tangga bukan jual beli. Rumah tangga itu ibadah. Kalau ibadah, yang ngebalas bukan orang yang kita baikin, tapi Allah yang minta kita ibadah terbaik. Betul? Maka sekarang pertanyaannya jelas, kata Nabi, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silakan masuk surga dari pintu manapun. Buah-buah apa ya buah-buah? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Boba-boba. Buah-buah. Jangan-jangan bunda teh masuk surga teh ya karena jadi istri di rumah. Betul? Makanya ada yang bilang, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu? Udah tahu Umar tahu? Kenapa? Kenapa dikisahkan Umar itu kan tegas ya, keras. Tapi dikisahkan Umar itu nggak pernah marah sama istrinya. Sekeras-kerasnya Umar, setegas-tegasnya Umar, tidak pernah marah kepada istrinya. Bahkan ada kisah satu kali, ada seseorang yang dia punya istri, istrinya itu cerewet, kayak ibu-ibu ini. Cerewet. Jadi si laki-laki ini
sahabat ini sering diomelin sama siapa? Istri. Singkat cerita, laki-laki ini pengen ngadu sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pengen ngadu tentang kelakuan sikap istrinya yang suka apa? Ngomel, yang suka cerewet. Maka singkat cerita, laki-laki ini datang ke rumahnya Umar. Pas udah nyampe di rumahnya Umar, dia mau ngetuk pintu rumahnya Umar, dia kaget. Karena dalam rumahnya Umar lagi diomelin sama siapa? Bingung gak kira-kira? Jadi kayak begini, Bunda mau curhat ke AA. Suami Bunda mau curhat ke AA tentang kelakuan Bunda. Aduh, ngomel ke suami Bunda. Suami teh curhat ke AA, datang ke rumah AA di Bogor Baru. Udah main belum? Belum. Ayo kita sekarang. Bunda ya mau kayak nanti Bunda ya, mohon doanya mudah-mudahan bulan Januari kita ada majelis di Bogor Baru, nanti datang ke Bogor Baru ya. Majelisnya di jalan sepanjang jalan Bogor Baru toh. Jadi lanjutkan ceritanya. Oh ini sampai mana? Bogor Baru. Jadi ya suami Bunda pengen cerita ke AA kalau Bunda suka ngomel. Nyampe rumah AA lagi diomelin sama istri. Kira-kira suami Bunda jadi nggak curhat sama AA? Mungkin suami Bunda mikir, ngapain saya curhat sama si AA? Si AA pakai ngomel. Mungkin begitu ceritanya, iya kan? Nah, sahabat ini datang ke rumah Umar. Sampai rumah Umar, mau ngetuk pintu rumah Umar, dia terdiam. Karena di dalam Umar lagi diomelin sama siapa? Tapi sahabat ini kaget. Karena sahabat ini cuma dengar kata-kata istrinya. Nah, gitu. Kira-kira Umarnya ada nggak ini? Apa jangan-jangan istrinya ngomel sendiri? Kan suka begitu ibu-ibu makanya ngomel sendiri. Jangan-jangan ngomel sendiri. Maka akhirnya udahlah. Kalau saya curhat sama Umar, ngapain Umar juga diomelin sama istrinya? Akhirnya sahabat ini gak jadi ngetuk pintu Umar, balik lagi. Ketika dia melangkah balik lagi, terdengar suara kakinya. Tak, tak, tak. Umar dengar. Akhirnya Umar balik, Umar langsung buka pintu. Sahabat, sini. Tadi mau ke rumah. Jadi orang begitu kan, orang ya. Mungkin begitu kalau kita kan. Akhirnya kata Umar, sahabat sini. Kenapa? Sini. Kata sahabat, mohon maaf Amirul Mukminin. Tadi aku mau ngetuk pintu tapi aku nggak jadi. Kenapa? Umar, aku tuh mau curhat. Apa yang ingin kamu curhatkan? Umar, aku tuh punya istri cewek. Punya istri suka ngomel. Punya istri ngomong. Punya istri ngomong kaya. Aku di rumah dimarahin terus sama istri, diomelin terus sama istri. Ini sama nasibnya kayak suami ibu ya. Diomelin terus. Sampai kata sahabat, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku ingin bercerita kepadamu bagaimana cara meluluhkan hati istriku agar gak ngomel lagi sama aku. Tapi rasanya gak jadi, wahai Umar. Kenapa? Kamu juga diomelin. Aku suruh yang Gak jadi, wahai Umar. ternyata dia. Akhirnya kamu sering diomelin sama Bukan istri. Asakina yang Dan yang kajian, bikin aku tapi kaget, aku tidak mendengar suaramu membalas omelan istri. itu dia orangnya. Apa jawaban Umar? Yang pakai Wahai baju sahabat, tos sini. kayak hijau kayak ibu. Dipeluk sahabat Ya, itu, bukan di sana. diomongin begini. Sahabat, Hah? aku orangnya tegas. Betul? Aku orangnya keras. Tadi gue goyang aja. Bukan aku tidak bisa marah kepada istriku, bisa.
Bukan aku tidak bisa membalas cerewetnya istriku, bisa. Bukannya aku tidak bisa bersikap tegas dan melawan istriku, bisa. Tapi kata Umar, perhatikan kalimatnya. Tapi sahabat, aku mengingat semua kebaikan istriku yang membuat aku tidak akan bisa marah kepada istriku. Istriku menyiapkan makanan untukku. Kalau bukan istriku yang masak, lantas siapa yang menyiapkan makanan untukku? Istriku yang menyiapkan pakaian untukku. Kalau tidak ada istriku, siapa yang menyiapkan pakaian untukku? Istriku yang ngurus anak-anakku. Kalau nggak ada istriku, siapa yang ngurus anak-anakku? Istriku yang melayaniku setiap saat, setiap waktu. Kalau bukan karena istriku, siapa lagi yang akan menemaniku? Kebaikannya menjadi alasan untukku tak akan pernah bisa marah kepada istriku. Iya mah Umar. Iya mah lain. Jadi maksud Ahilman apa? Ibu kalau mikirnya ibadah akan ada alasan bersikap baik sama rumah tangga kita. Betul? Kalau mikirnya apa? Ingat kebaikan-kebaikan pasangan akan menambah ibadah terbaik untuk kita. Bisa nggak begitu? Ada kurangnya. Tapi nanti belajar. Yang kedua, Bunda sayang, catat. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Iya apa ya? Iya. Sekolah yang paling apa? Lama. Sekolah. Bunda teteh sayang, kalau sekolah tempat apa? Belajar. Belajar di sekolah, kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Rumah tangga ada ujian tidak? Dikit banyak. Banyak aja banyak. Banyak banget atau luar biasa. Wajar tidak? Namanya apa? Makanya izin kalau ada yang bilang, gimana biar rumah tangga gak ada masalah, ya gak usah ke rumah tangga. Betul? Oh bisa, atau bayangin Bunda teteh sayang, 2 orang isi kepalanya sama apa beda? Sifatnya sama beda? Karakternya sama beda? Latar belakangnya sama beda? Kelakuannya sama beda? Hobinya sama beda? Kebiasaannya sama beda? Disatukan di rumah yang sama, ada masalah gak? Maka sering bilang rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang tetap bisa mengambil hikmah di balik masalah. Sudah berumah tangga kurang lebih hampir 13 tahun. Istri saya 3, anaknya tenang Bunda, tenang. 3 di mana? Berapa istri saya? 1. Anaknya berapa? 13 tahun rumah tangga. Kira-kira ada ujian tidak? Masya Allah. Awal-awal nikah ujian susah. Ujian susah sama anak yatim piatu dari Garut datang ke Bogor, nggak punya apa-apa. Untung bisa saya belum sadar waktu itu. Untung. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ya ujiannya sama ekonomi gitu. Betul? Bahkan kalau Aam bisa dibilang 8 tahun pertama babnya ekonomi. Rumah ngontrak dari sini ke sana. Dulu kan kerja gitu ya di salah satu bank ya, bangunan. Muamalat. Kayaknya mah segera aja. Kan dulu tinggal tuh di situ tuh di Sentul. Bukan Sentul sih, lebih tepatnya mah Babakan Madang. Lebih tepatnya di Citambuan. Kak? Apa harus kayak Sentul gitu. Siga orang Ciapus ditanya, di mana rumahnya BNR?
Jalan apa KBNR, belakang di Nirwana Residen. Sama dengan Ciampus kan gitu ya. Sama kayak juga dulu gitu. Di mana rumah teh Sentul. Sentul apa? Ayo pokoknya. Ya lebih tepatnya Cipabuan Babakan.